Perkenalkan, nama saya Fatma dari Depok, Ibu. Izin bertanya, Ibu Ustazah, kenapa ketika kita berdoa tapi doa kita belum diijabah, Ustazah? Kira-kira apakah ada syarat doa supaya doa kita cepat diijabah? Dan doa apa saja yang diyakini memiliki kekuatan khusus untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cara mengamalkannya atau apa saja amalan doa yang bisa dilakukan agar doa-doa kita lebih mudah dikabulkan, terasa menembus langit. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kiat-kiatnya, tips-tipsnya supaya doa kita bisa premium tadi ya, anti blokir, langsung tembus ke langit, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita perhatikan adab-adab berdoa. Mari sama-sama kita perhatikan kalau berdoa kita harus ngapain dulu nih. Dalam kitab Syarah Al-Adhkar Imam An-Nawawi, dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, ada 10 adab dalam berdoa. Saya singkat sedikit saja. Jadi yang pertama, kita perhatikan tempatnya dulu. Sebaiknya di tempat-tempat ibadah. Kemudian yang kedua, menghadap kiblat. Mendahului doa-doa kita dengan puji-pujian. Bu, coba kita ingat-ingat ya Pak. Kalau anak mau sesuatu nih, ngerengek minta sesuatu, biasanya ngambek dulu atau ngalem-ngalem muji-muji dulu enggak? Pun begitu kita ketika kita memiliki keinginan yang kita sampaikan lewat doa, kita bertaubat dulu. Itu adabnya, kita bertaubat dulu, kita berzikir dulu, memuji-muji Allah dulu, bertasbih dan bertahmid kepada Allah, kemudian baru disampaikan doanya. Apa adab selanjutnya? Kita tengadahkan tangan, itu juga sunnah Rasul. Jadi berdoa tidak perlu kita nundukkan kepala. Sunnah Rasulnya tadahkan kedua tangan, rapatkan jari. Kemudian usai berdoa, usap ke wajah. Itu sunnah Rasulnya. Jadi kita perhatikan adab-adabnya supaya doanya insya Allah tidak tertolak. Kemudian kita perhatikan juga waktu-waktu mustajabnya doa. Ada di hari Jumat, ada di waktu sahur, ada juga di waktu-waktu subuh. Maka beruntunglah calon-calon penghuni syurga yang bangunnya di sepertiga malam. Karena itu adalah salah satu waktu mustajabnya doa. Jadi kita bangun sholatnya, sholat apa dulu? Sholat taubat. Habis sholat taubat alurnya kita sholat tahajud. Selanjutnya setelah sholat tahajud kita sholat hajat, baru utarakan keinginan dan doa-doa kita. Habis itu kita sahur. Selama menunggu waktu sahur sampai waktu subuh tiba, kita beristighfar dan terus mengulang doa kita. Terus mengadahkan tangan kita, terus memohon kepada Allah. Jadi adabnya sudah adab yang insya Allah mustajabah, di waktu yang mustajabah, di tempat yang mustajabah. Satu lagi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Di mana waktu di saat kita sebagai hamba paling dekat dengan Allah itu ternyata di posisi saat kita sujud. Saat kita sujud itu posisi kita bertawadhu, merendahkan seluruh diri kita, bahkan anggota tubuh kita yang paling tinggi ini nih, kepala, tunduk. Sebagai seorang hamba, memohon dengan segala kerendahan hati, memohon kepada Allah di waktu sujud. Sujudnya kapan Pak Bu? Sujud terakhir ketika kita sholat. Tambahkan doa, selipkan doa di situ. Insya Allah mustajabah, insya Allah Allah kabulkan. Jadi mari sama-sama kita perhatikan adab-adab kita sebelum kita berdoa. Kita perhatikan tempatnya, kita perhatikan juga waktunya. Dan satu lagi, kita berhusnuzon kepada Allah. Berprasangka baik, yakin bahwa Allah akan menjawab doa-doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Nur Fadlina. Boleh duduk kembali dan nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua ini masih dengan
tema kita yang menarik yaitu bagaimana doa-doa bisa menembus langit. Insya Allah di segmen kedua nanti akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Syukur. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.